Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Salsabila dengan nomor NIM 241101010055 dari kelas PAIA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang tema perkembangan sosio-emosional, konsep diri, dan perkembangan moral peserta didik. Materi tentang konsep diri, perkembangan self understanding, memahami orang lain, harga diri atau self esteem, dan konsep diri, regulasi diri, dan industri fresh invaritas. Yang pertama, diri, pengembangan pemahaman diri pada masa pertengahan dan akhir kanak-kanak. Anak-anak mengalami perubahan dalam pemahaman diri mereka terhadap orang lain. Selanjutnya, memahami orang lain. Kemampuan memahami orang lain dianggap penting terutama dalam menentukan apakah anak-anak mengembangkan sikap sosialnya atau tidak. Selanjutnya, harga diri dan konsep diri. Harga diri anak yang rendah dapat menyebabkan prestasi akademis yang rendah, tetapi faktanya harga diri yang tinggi tidak menunjukkan bahwa akan menghasilkan prestasi yang lebih baik. Selanjutnya, keyakinan diri. Anak dengan keyakinan diri yang tinggi bersemangat untuk mengerjakan tugas belajar daripada siswa dengan keyakinan diri rendah. Selanjutnya, regulasi diri, kemampuan untuk mengontrol dan mengatur perilaku dan emosi. Regulasi diri membantu anak-anak dan remaja belajar dan berperilaku baik. Regulasi diri ini mulai berkembang pada usia balita dan prasekolah. Selanjutnya, industri fresh invaritas. Tahap ini terjadi pada usia 6-12 tahun, yaitu tentang perkembangan kompetensi dan keterampilan. Jika mereka berhasil, mereka mengembangkan rasa kompetensi, dan jika mereka mengalami kegagalan, mereka mungkin akan mengembangkan rasa invaritas mereka. Selanjutnya, perkembangan emosional. Perubahan perkembangan selama masa pertengahan dan akhir masa kanak-kanak, emosi anak menjadi bervariasi. Mereka mulai memahami dan mengelola emosi mereka sendiri dan memahami emosi orang lain. Selanjutnya, mengatasi stres. Terjadinya bencana dapat membahayakan perkembangan anak. Cara mengatasi stres pada anak yang mengalami masalah setelah bencana bergantung pada faktor seperti sifat dan tingkat keparahan bencana. Selanjutnya, perkembangan moral. Perkembangan moral manusia terjadi melalui tahapan yang berurutan, dengan setiap tahap memiliki penalaran moral yang lebih kompleks dan maju dibandingkan tahap sebelumnya. Selanjutnya, diri, identitas, dan pengembangan agama atau spiritual. Harga diri. Harga diri anak perempuan menurun lebih banyak daripada harga diri anak laki-laki selama masa remaja. Remaja yang memiliki kesehatan mental yang buruk cenderung memiliki harga diri yang rendah di masa remaja, dan remaja yang narsis memiliki rasa bangga diri berlebihan dan merasa lebih unggul dari orang lain. Selanjutnya, identitas. Pemahaman diri anak sebagai individu di dalam masyarakat, termasuk bagaimana mereka melihat peran mereka, hubungan mereka dengan orang lain, dan bagaimana mereka membedakan diri dari orang lain. Perubahan perkembangan. Perkembangan anak adalah proses perubahan yang berkelanjutan, meliputi fisik, sosial, emosional, dan bahasa. Proses ini dimulai sejak lahir dan terus berlangsung hingga masa dewasa. Selanjutnya, masa dewasa muda dan setelahnya. Penyelesaian masalah identitas selama masa remaja dan dewasa awal tidak berarti bahwa identitas akan stabil sepanjang sisa hidup. Banyak juga individu yang mengembangkan identitas positifnya. Selanjutnya, identitas etnis. Individu dari kelompok etnis minoritas pada masa remaja dan masa dewasa awal seringkali menjadi titik dalam perkembangan mereka, meskipun anak-anak menyadari beberapa perbedaan etnis dan budaya dengan secara sadar. Selanjutnya, perkembangan keagamaan dan spiritual. Remaja putri lebih bersifat keagamaan dibandingkan remaja putra. Anak-anak perempuan cenderung lebih sering menghadiri kebangkitan keagamaan, menganggap agama membentuk kehidupan sehari-hari mereka, dan berpartisipasi dalam kelompok remaja yang bersifat keagamaan. Selanjutnya, perkembangan agama dan identitas. Agama memberikan fondasi nilai-nilai dan keyakinan yang membentuk identitas individu dan kelompok, sementara identitas juga dapat mempengaruhi pemahaman dan praktik keagamaan seseorang. Selanjutnya, perkembangan kognitif dan agama pada masa remaja. Peningkatan pemikiran idealis remaja memberikan dasar untuk berpikir tentang apakah memberikan jalan terbaik menuju dunia yang lebih baik, dan peningkatan penalaran logis remaja memberi mereka kemampuan untuk mengembangkan pernyataannya. Peran positif agama dalam kehidupan remaja. Agama memiliki peran positif dalam kehidupan remaja, mulai dari membentuk karakter dan memberikan pedoman moral. Agama juga dapat membantu remaja dalam mengatasi tantangan pergaulan bebas dan memperkuat rasa percaya diri. Selanjutnya, keluarga. Pemantauan orang tua. Pemantauan orang tua berfokus pada pengungkapan sukarela remaja. Remaja lebih bersedia mengungkapkan informasi kepada orang tua ketika orang tua mengajukan pertanyaan kepada remaja. Selanjutnya, otonomi dan keterikatan, yaitu dorongan untuk otonomi, usaha yang dilakukan oleh orang tua dan guru untuk mendukung anak dalam membentuk keputusan dan mengambil tanggung jawab. Hal ini penting karena otonomi meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi mereka untuk terus belajar dan berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.